Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini saya mau menjelaskan konfigurasi cloud ya, atau community cloud menggunakan Linux Proxmox untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah computing cloud ya. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani sama Mas Rosy Hermawan, Saiful Wahdi, Asrianda, dan Switri ya. Oke, tanpa basa-basi kita langsung aja ya. Di sini saya sudah bisa, saya hapus dulu, kita ulang dari awal ya. Nah, langkah pertama itu sudah jelas, kita siapkan dulu yang namanya aplikasi virtual ya. Kebetulan saya menggunakan Oracle VirtualBox. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi Linux Proxmox-nya ya, itu berupa file ISO. Kita di sini file ISO. Nah, file ISO Proxmox, serah kalian mau versi 7, mau versi 5 atau versi 6. Saya download dua-duanya. Dan setelah itu kita siapkan untuk pembuatan server outletnya ya. Itu kita menggunakan Ubuntu. Ada Ubuntu versi 14 dan Ubuntu versi 16 ya. Oke, langsung saja. Nah, kita di sini masuk ke Oracle VirtualBox-nya. Langsung di sini klik new. Nah, ini kita kasih nama, misalkan project ini Proxmox ya. Ini kalian mau simpan di mana? Saya mau simpan di D karena SSD saya udah mau habis ya. Jadi saya simpan di D aja, di cloud dan Proxmox. Dengan select folder. Nah, ini untuk tipenya Linux ya, yang tadi sudah awal Linux. Kita pakai Debian saja 64 bit. Kita klik next. Penggunaan RAM-nya ya, saya pakai 2 GB saja biar nanti lumayan lancar. Ini next lagi. Ini saya tambahin menjadi 32 GB. Nah, ini sudah jadi ya untuk wadahnya sebagai Proxmox Linux. Kita selanjutnya masuk ke storage. Lalu ini ada piringan, ada plus, kita klik saja. Setelah itu choice disk. Nah, ini kita add, cari filenya ada di mana ya untuk si Proxmox-nya. Nah, ini saya menggunakan versi 5.4. Oke. Nah, lalu kita setting networknya ke bridge adapter ya. Oke. Lalu kita klik start. Nah, ini untuk tampilan Proxmox-nya ya. Di sini kita langsung install Proxmox VA aja, yang paling atas ya. Kita klik enter. Kita tunggu instalasinya sampai selesai. Nah, ini di oke aja. I agree. Nah, ini untuk harddisknya seperti yang kita setting di awal ya, ini 32 GB. Oke, kita next. Ini untuk time zone nya ya, jadi nanti
apakah menggunakan waktu atau keyboard lainnya menggunakan Inggris ya. Oke, klik next saja. Ini passwordnya kita buat baru ya untuk login ke Proxmox nanti. Kita confirm. Ini masukin emailnya misalkan timhore@thr.com. Lalu kita klik next. Nah, ini untuk IP addressnya kalian bisa setting sendiri ya. Misalkan ini saya rubah ke 85. Nah, ini untuk hostname-nya misal lalu kita klik next. Nah, ini spesifikasi Proxmox yang mau kita install. Ini untuk IP addressnya atau netmasknya di 25.25.25 sama gateway-nya ada di 101 sama DNS-nya. Lalu kita klik install. Setelah itu kita tunggu penginstalan selesai. Memang agak lama ya untuk penginstalannya. Kita tunggu saja sampai selesai. Nah, ini udah selesai ya. Lalu kita reboot. Nah, ini udah selesai ya untuk penginstalannya. Untuk setelah selesai install, jangan lupa file yang ini diklik nih, yang kaset ini, klik kanan, lalu ke IED Primary Master, lalu remove disk from virtual drive. Ini di remove aja semuanya, karena kalau nggak di remove atau kalau nggak dihapus, nanti si sistemnya ini ngebaca bakal instalasi ulang. Kayak gitu, kita hapus, remove, kita ke mesin, langsung ke reset, klik reset. Nah, ini kita login menggunakan user yang default ya, atau yang sudah diatur dari si Proxmox, yaitu root. Setelah itu kita masukkan password yang kita buat tadi di awal ya. Kita klik enter. Nah, setelah kayak gini, lalu kalian masuk ke browser. Kita masuk ke Chrome. Saya masuk ke browser ya. Lalu di sini klik HTTP. Nah, ini HTTPS, masukin IP addressnya, lalu kalian misalkan itu bisa tadi sudah saya ganti, klik enter. Nah, ini otomatis bakal terbaca situs tidak aman ya. Lalu ini klik aja
advance, lalu proses menuju ke IP address itu. Kita masukin lagi. Kita klik. Kalian sudah masuk ke Proxmox ya. Ini untuk tampilan Proxmox-nya. Selanjutnya ini kan storage bawaan ya, bawaan dari si Proxmox-nya. Kita akan membuat storage baru kayak gitu. Ini untuk menambahkan storage baru, kita klik ke data center, masuk ke data center. Di sini ada storage, kita klik storage, lalu kita klik add. Nah, ini storage bebas nih. Bisa kalian buat LBD, ISCSI, atau Gluster, NFS, atau LVM. Di sini saya buat directory aja. Nah, untuk ID-nya itu misalkan home, misalkan home ya. Misalkan home, yaitu /home/store. Ini untuk kontennya, nanti storage ini bisa diisikan beberapa ini ya, file ya, kayak this image atau ISO image, atau container template, atau the backup file, atau container lagi, atau snippet. Kita klik semuanya aja ya, masukin. Nanti bisa dibutuhkan, ini tergantung kebutuhan klien ya, kalian membutuhkan apa gitu. Jadi storage ini bisa diisi beberapa file. Kita klik add. Nah, otomatis di sebelah kiri ini sudah jadi ya, storage baru, yaitu home. Nah, ini storage yang sama dari si local team. Oke, untuk selanjutnya kita menambahkan user. Nah, untuk menambahkan user sama, untuk menambahan itu masuk ke data center ya. Masuk, kita klik user. Nah, ini kan user yang pertama nih, atau user pengendali si Proxmox ini. Jadi semuanya itu si root ini nih yang bisa menggunakan, atau yang bisa membuat storage, user, atau grup, dan lain sebagainya. Nah, kita tambahkan lagi si usernya. Misalkan si kliennya ada nih, ada beberapa klien, kita tambahin aja dia buat login. Kita klik add. Misalkan di sini Rossi ya. Nah, di sini ada Linux PAM atau Proxmox PA. Nah, apa bedanya? Kalau Linux PAM ini adalah kita harus add secara manual di si Proxmox-nya yang ini. Nah, contoh kayak gini ya. Kita clear dulu. Setelah itu kita klik add user, spasi, masukin misalkan Rossi, kita enter. Nah, ini masukin passwordnya nih buat si klien si Rossi nih. Kita masukin passwordnya. Oke, enter lagi, enter. Ini enter aja. Ya. Nah, ini sudah ter-add otomatis ya di sistemnya. Jadi kita tinggal masukin aja. Oke, kita masukin ini. Nah, di sini si user ini atau si klien ini mau kita kasih akses sampai berapa lama? Minggu, bulan, atau tahun ya. Misalkan siapa yang butuh, misalkan dia berlangganan setahun, kita kasih misalkan jangkanya setahun. Atau dia berlangganan sebulan, kita kasih sebulan. Jadi dalam jangka waktu 1 bulan, untuk user Rossi ini atau klien Rossi ini dia nggak bisa akses lagi. Nah, misal kita setting sampai 30. Nah, di sini
misalkan nama lengkapnya adalah Rosi Hermawan. Lalu kita klik add. Nah, ini user Rosi sudah ada ya. Lalu kita tambahkan lagi sebagai pembeda yang tadi, misalkan Saiful. Apa bedanya sama yang Proxmox PA? Kalau Proxmox PA tinggal masukin passwordnya aja di sini. Masukin. Nah, misalkan yang si Saiful ini kita kasih sampai tanggal 31 ya. Untuk email bisa diisi atau tidak ya, itu terserah. Langsung klik add. Nah, ini sudah 2 ya. Kita coba login apakah usernya sudah running atau sudah connect. Kita login dari sini. Tadi masukin Rosi, kita masukin passwordnya. Nah, ini jangan lupa nih, kalau ini beda yang realnya, ini nggak bakal bisa login dia. Tadi untuk Rosi kan menggunakan Linux PAM. Nah, kita coba login. Nah, ini udah bisa ya. Untuk user Rosi sudah masuk dan dia mempunyai user sendiri, jadi dia bisa login. Karena ini kita belum kasih akses apa-apa ya, jadi masih kosong ya di sini. Karena memang belum dikasih perizinan apa-apa untuk membuat storage atau dan lain sebagainya. Lagi kita coba yang Saiful, masukin, kita ganti ininya tadi menggunakan Proxmox PA. Nah, ini yang Saiful juga sudah ya, berarti sudah running semuanya nih, udah bisa login mereka. Kita masuk lagi ke yang defaultnya. Sudah kita buat user ya. Saya itu kita buatkan grup biar nggak ribet ya, nggak individu seperti ini ya. Jadi biar itu nge-link ke satu sistem ya. Kita buatkan grup aja di sini, ke data center lagi. Di sini ada klik grup, langsung kita create. Misalkan ini grupnya grup IT misalkan ya. Ini adalah grupnya para IT. IT kita klik. Nah, kita tambahkan satu lagi, misalkan admin, grup para admin. Nah, untuk menambahkan si user tadi gampang ya. Kita masuk ke user, kita klik 2 kali. Nah, di sini kan ada grup ya. Karena tadi di awal kita nggak masukin karena kita kan belum buat grupnya, jadi nggak ada. Karena sudah ada, kita masukin. Si user ini itu bisa masuk ke beberapa grup selama misalkan grupnya ada 5 nih. Nah, si IT ini mau dimasukin ke 5 grupnya itu bisa. Contoh kayak gini ya, saya masukin aja si Rosi ini, misalnya dia sebagai IT nih, saya masukin ke IT sama ke admin, saya masukin nih. Oke, nah berarti si Rosi ini berada di grup admin dan di grup IT. Nah, misal si Ipul ini saya masukin cuman ke grup admin aja karena dia memang misalkan sebagai admin. Nah, si Ipul ini ada di grup admin, tapi si Rosi ini karena dia IT, dia masuk di grup admin dan di grup IT. Nah, seperti itu ya untuk cara membuat grup atau user ya. Nah, untuk langkah selanjutnya menambahkan perizinan ya, atau permissions. Kita tambahkan permissionnya buat si user tadi atau yang kita buat itu sebagai klien ya. Nah, ini untuk menambahkan permissionnya ini kita bisa individu atau by group. Misalkan ada satu grup aja kasih akses buat pembuatan admin atau lain sebagainya. Ini misalkan saya coba grup aja ya.
misalkan akses patch-nya. Nah, ini grup mana yang mau kita kasih permission nih? Misalkan grup IT. Nah, grup IT otomatis tadi Rossi yang bisa. Nah, ini sebagai apa nih Rossi nih? Mau PA admin atau auditor atau data store admin. Ini setiap ini beda-beda ya fungsinya. Nah, ini untuk administrator. Ini semuanya bisa diakses sama si Rossi. Kayak gitu. Kita klik add aja. Nah, ini udah terbuat ya. Jadi si user si Rossi ini dia bisa bikin semuanya. Jadi kita tambahkan sebagai pembeda, misalnya kita individu, kita tambahkan akses usernya, misalkan tadi Saiful, akses itu sebagai admin ya. Oke, kita klik add. Nah, ini udah ya. Berarti si user Rossi dan user Saiful sudah dikasih permission atau dikasih akses ya. Nah, untuk penambahan permissionnya seperti itu ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, upload ISO ya Ubuntu untuk dijadikan server. Caranya bagaimana? Caranya ke sini kita klik data center ya. Tadi kita udah siapkan, udah download, lalu kita masuk ke tim ini, lalu kita masuk ke source home atau lokal ya, secara kalian. Di sini ada konten, nah di sini ada template dan upload. Kalian klik upload karena kita tadi udah download, atau kalian bisa download template ya. Situ bisa kalau kalian sudah terkoneksi dengan internet. Kita open lalu upload. Nah, ini sudah terupload ya untuk si Ubuntu untuk dijadikan server nantinya ya di step selanjutnya. Setelah itu kita membuat polls. Polls itu apa? Polls itu adalah sebuah grup klien gitu ya. Jadi biar nggak mencar-mencar. Jadi satu server, misalkan server ini seperti ini, itu ada di satu grup. Jadi kita ada maintenance itu nggak susah nyarinya karena ada di satu grup. Misalkan grup ini adalah polls 1 ya, polls 1. Misalkan ini grupnya ini klien si Rossi misalkan ya. Nah, ini sudah terbuat nih untuk polls-nya. Setelah itu kita lanjut membuat virtual mesin atau mesin virtual ya. Kita buatkan di sini ada pojok kanan atas itu ada klik VM. Nah, kita klik VM. Nah, kita masukin ini node-nya tim tadi ya, karena kita upload Ubuntu-nya di situ untuk jadikan server. Misalkan kita kasih nama Ubuntu server. Kita misalkan masukkan ke Rossi, langsung kita next. Nah, ini kita upload, kita masukkan Ubuntu-nya, lalu kita menggunakan OS-nya itu Linux 4X ya. Langsung kita next, kita gunakan default aja ya sebagai grafiknya. Kita klik next. Ini untuk device kita ganti ke IDEA. Di size-nya 32 GB. Ini kita default aja, kita next. Nah, untuk CPU-nya ini mau berapa soket atau mau berapa core ya, atau mau berapa otak gitu ya. Sini saya menggunakan default aja 1, atau kayak mau tambahin juga bisa. Nah, memang perangkat kalian cukup ya atau mumpuni.
Untuk memorinya kita default aja, langsung lanjut ke network. Untuk ini itu adalah dia akan tersetting otomatis seperti yang kita setting di awal tadi ya. Ini menggunakan bridge. Kita klik next saja. Nah, ini adalah server yang kita mau buat spesifikasinya ya. Di sini kita memorinya 512, 1 core, namanya Ubuntu server, dan kita menggunakan Ubuntu versi 14 ya. Lalu kita klik finish. Kita tunggu prosesnya sampai ada tulisan OK ya. Nah, ini sudah terbuat nih. Nah, ini udah ada nih untuk Ubuntu servernya. Nah, gimana cara kita bisa tahu kalau ini sudah running atau sudah berjalan, sudah connect ya? Ini di sini ada klik start, tapi sebelum kalian start, kalian masuk dulu ke option. Kalian ke VM hardware ini centang enable-nya kosongin, kita klik OK, baru kalian klik start. Sampai di sini. Nah, ini sudah OK. Nah, lalu kalian klik konsol. Nah, ini untuk Ubuntu servernya sudah terinstall ya guys ya. Kalian pilih aja, misalkan bahasanya kalian mau bahasa Indonesia, bahasa Prancis, Mongolia bisa ya. Saya mau menggunakan Inggris saja ya, karena bahasa sistem biasanya agak ribet kalau bahasa Indonesia. Nah, kalian tinggal install aja, install Ubuntu server misalnya, tinggal enter. Oke, kita sampingin dulu. Lalu kita tambahkan tambahkan kontainer ya. Dengan caranya kita bisa download. Yang tadi kita masuk ke home, lalu klik konten. Di sini bisa download nih. Kalau kalian harus terkoneksi dengan internet ya. Di sini klik template. Nah, kalian pilih nih. Kalian mau pakai Debian atau mau pakai Ubuntu lagi, atau Fedora atau Alvin, atau mau OpenSUSE. Ini beda-beda ya setiap ininya, servernya. Kita coba pakai Debian aja ya. Kita download. Untuk proses downloadnya memang cukup agak lama ya, jadi kita tunggu aja sampai selesai. Dan proses pendownloadan itu tergantung dari sinyal si WiFi tersebut, atau yang terkoneksi ke laptop kalian atau ke PC kalian ya. Kalau memang WiFi-nya stabil, bagus ya cepat. Kalau memang itunya lambat ya lama. Kita tunggu ya guys ya, ini sampai selesai downloadnya, sampai nanti ada tulisan di bawah task OK. Selesai ya teman-teman, sudah ada tulisan task OK. Jadi kita di sini sudah ada template Linux Debian 8 ya. Kita menggunakan Debian versi 8. Ini tadi kita ada Debian versi 9 ya, cuma saya menggunakan Debian versi 8 aja. Jadi sudah terdownload untuk kontainer ya, atau membuat city. Di sini kita klik yang atas kanan, create city ya. Dari situ baru kita klik. Nah, ini hostname-nya misalkan kita Debian atau OnFlood ya, misalkan ya. Nah, untuk city ID-nya kita gunakan berurutan aja ya, biar gampang diingat dan teratur. Kita masukkan passwordnya.
Oke, kita untuk disk ininya RAM-nya 8 GB hard disk saya. Kita gunakan default aja 1 watt. RAM-nya kita gunakan memorinya 512 aja. Networknya sama ya, kita gunakan bridge IP/4 dan IP/6 statik ya. Kita punya ini aja, lanjut kita kasih oke, kita klik finish. Kita tunggu pengekstrakan filenya selesai ya, karena tadi yang kita download itu adalah masih berupa file tar atau zip ya, atau rar. Jadi kita perlu ekstrak dulu. Selesai ya teman-teman, ini ada keterangannya task oke atau sudah diekstrak ya. Nah, di sini juga udah ada ya, seperti biasa, seperti yang tadi untuk Ubuntu server, kita klik start aja. Nah, di sini sudah oke ya. Setelah itu baru kita klik console. Untuk Debian outputnya Debian Linux 8. Nah, ini kita udah masuk ya, ini udah masuk ke kita membuat yang namanya kontainer. Nah, selanjutnya kita perlu backup ya, dimana-mana kita punya server kita harus ada backup. Jadi bila mana ada maintenance atau apa, jadi file kita nggak hilang. Nah, gimana caranya untuk membackup semuanya ini? Ubuntu servernya, on-cloudnya, dan storage yang lain, misalkan sudah banyak file ya, ada yang diisi untuk penyimpanan, kita harus wajib membackup ya. Kita klik ke data center, klik backup, klik add. Nah, ini adalah kalian bisa pilih nih mana yang mau kalian backup. Ini saya pilih semuanya ya, saya pilih semuanya. Nah, lalu kita klik. Nah, di sini otomatis ada sudah terbuat ya. Nah, caranya gimana? Kita masuk ke sini. Nah, ini kita membuat backup secara schedule ya. Jadi saya terschedule. Kita ini setiap hari, kita buat setiap hari aja ya. Kita buat setiap hari di jam 12 itu membuat backup. Kita membackup ya, membackup semuanya nih, yang home, storage ini. Yang kalian juga bisa nih untuk masing-masing kayak gini nih. Kayak misalkan Ubuntu server mau di backup, kalian klik aja. Ini untuk server ini itu secara manual ya, misalkan backup now. Oke. Ini kita snapshot aja, kita pas aja, kita backup. Tadi kita reschedule ya, jadi terjadwal gitu, tanggal berapa saja dan jam berapa proses pembackupan.
Kalau ini kita backup manual. Agak ribet ya kalau backup manual, masih dalam artian kalau kita lupa apa gimana, tahu-tahu ada maintenance kan bingung. Makanya di sini ada fitur yang namanya backup terschedule kayak gitu. Nah, ini ada file backupnya. Otomatis di home ini bakalan ada nih yang namanya file ini yang tadi kita untuk backup pma.iso. Ini adalah file backupan di Ubuntu server ya. Gimana caranya kita bisa restore? Tinggal klik aja, lalu nanti kalian klik restore. Tapi kalau mau coba kayak gini, kalian coba hapus dulu yang Ubuntu servernya ini ya, yang sudah ke server dengan jelas apa belum, atau running apa enggak ya. Kita stop dulu, baru kita remove. Karena kita udah sudah di backup sebelumnya ya, kita remove, masukkan 100. Kita tunggu proses. Nah, ini kan udah nggak ada nih yang tadi Ubuntu server. Nah, kita klik yang ini, klik restore ya. Nah, ini PMID nya udah masuk, limitnya kosongin aja, kita langsung klik restore. Nah, ini udah selesai proses restorenya, dan Ubuntu servernya itu kembali lagi. Nah, ini filenya ya. Lalu kita klik start. Ini masih running nggak nih? Udah di restore? Apa ada maintenance? Apa ada yang korup? Apa gimana? Kita klik konsol ya. Nah, udah login lagi ya teman-teman. Berarti proses backup dan restore itu udah berhasil ya. Untuk selanjutnya, nah, biasanya itu ada yang namanya firewall kayak gitu. Firewall itu untuk apa? Untuk pembatas. Jadi pembatas akses jaringan. Nah, kita masuk ke data center ya. Data center, kita bikin firewall di Proxmox-nya. Nah, ini ada firewall. Kita klik add aja di sini. Klik add. Nah, ini untuk in gitu ya. Masuk. Nah, ini adalah actionnya. Jadi kita mau diterima apa enggak. Kalau di drop ini nggak ada keterangan. Oh, ini ada keterangan kita reject, ada notifikasi gitu kalau ini tidak boleh masuk. Nah, kita klik enable. Untuk protokolnya, nah kita coba misalkan ini FTP, file transfer protokol ya. Ini kita larang. Untuk pengingat, kita tuliskan aja di keterangannya adalah FTP dilarang masuk. Kita klik ya. Nah, ini sudah ya. Berarti yang namanya file transfer protokol itu tidak akan bisa masuk. Itu keblok ya. Otomatis nanti ada notifikasi. Nah, ini untuk firewall Proxmox-nya. Kalian juga bisa bikin firewall di Ubuntu server atau di on-cloud-nya. Misalnya kayak gini, masuk ke Ubuntu server. Nah, ini masuk ke firewall. Kita klik add lagi. Nah, ini tinggal lakukan hal yang sama. Misalkan ini nggak usah beri keterangan. Ini atau ini out deh, jangan in. Jadi nggak boleh keluar file-filenya gitu ya. Masuk bisa, tapi nggak boleh keluar filenya. Jadi kita nggak bisa berbagi. Kita samain deh. Ubuntu server ini nggak bisa ngeluarin file gitu ya. FTP tidak boleh keluar. Sesuatu yang sudah masuk tidak boleh keluar ya teman-teman ya.
kita add. Nah, ini udah ya. Berarti si Ubuntu server ini tidak bisa melakukan keluar gitu ya. Transfernya itu, transfer protokol itu nggak bisa keluar. Masuk bisa tapi nggak bisa yang keluar ya. Transfer keluar ya. Nah, begitu teman-teman cara gimana kita membuat backup atau membuat server atau membuat on cloud-nya ya, dan gimana caranya kita membatasi gitu ya untuk firewall, membuat firewall di Proxmox dan di servernya kayak gitu ya. Untuk selanjutnya kita akan membahas clustering yang ada di fitur Proxmox ini. Itu untuk clustering itu untuk menggabungkan 2 atau lebih ya, bahkan bisa sampai 30-an nodes atau mesin menjadi satu sistem ya. Tapi untuk penambahan berapa banyak nodesnya itu tergantung dari jaringan ya. Apakah jaringan itu kuat atau enggak untuk menanggung beban yang besar ya. Nah, untuk clustering ini kita nggak bisa konfigurasi menggunakan web browser ya, tapi kita mengkonfigurasinya menggunakan mesin Proxmox-nya langsung. Nah, kita langsung coba konfigurasinya ya langsung lewat mesinnya. Di sini saya udah punya 2 mesin Proxmox di 192.168, 100, 85 dan 86 ya. Nah, ini saya akan menggabungkan mesin kedua kepada mesin yang pertama. Nah, kita mulai aja ya, masuk ke mesin Proxmox yang pertama. Nah, saya udah masuk. Clear aja. Kita coba pertama buat clusternya langsung ya. npm spasi create spasi cluster misalkan namanya ya. Enter. Nah, ini udah membuat cluster 1 ya. Kita lihat hasilnya ya untuk status saya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke mesin kedua ya. Yang tadi 192.168, 186. Saya sudah login. Clear aja. Pastiin dulu service korosinya sudah berjalan apa belum ya. Kita ciptakan sistem spasi start spasi korosi dot service. Kita statusnya dengan sistem ctl status corosing dot service. Nah, ini masih inaktif ya, atau masih mati ya, dalam kurung dead ya, ini masih mati belum aktif ya. Nah, karena /etc corrosing dan corrosing config itu belum ada ya. Coba kita tambahin dulu ya. Perintahnya adalah touch /etc /corrosing corrosing dot con. Kita cek statusnya dulu ya.
dengan cara sistem CTL start spasi start spasi forcing dot config spasi dot forcing dot service. Kita enter. Sini ada sedikit kendala ya, atau error. Kita coba abaikan dulu, kita lanjutkan ke cek status sistem CTL status spasi forcing dot spasi forcing dot server. Sistem CTL status spasi forcing dot service. Nah, di sini meskipun pilot ya, ARM /etc /forcing kita tambahkan ya mesin kedua ini ke mesin pertama, dan perintah cm add, kita masukin IPTC 1
tambahkan ya. Ini sudah muncul mesin waiting ya. Ini udah ada ya. Jadi mesin yang kedua sudah kita tambahin ke mesin yang pertama. BP2 itu yang bernama tim 2 ya. Adalah nama dari mesin kedua ya. Jadi 1992 sini udah ada bacaannya, successfully added node tim 2 to cluster. Nah, ini itu kita udah berhasil ya. Dan di sini juga udah muncul di web browsernya. Nah, coba kita bisa lihat di mesin yang pertama. Kita perintah PVE CM status. Nah, di sini sudah muncul dua nodes ya. Ada nodes pertama 192, 108, 185 itu ada nodes itu sendiri. Proxmox yang pertama, yang kedua itu yang 86. Nah, untuk sarannya untuk membuat clustering ini, saya sarankan itu untuk menggunakannya di saat pertama kali menginstalkan si Proxmox atau belum ditambahan virtual mesinnya atau kontainer ya, karena itu tadi semakin banyak file yang dibuat di mesinnya itu semakin berat ya aksesnya atau backup dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya, setelah kita menggabungkan dua mesin Proxmox ya, membuat clusternya seperti ini. Nah, ini sudah tergabung ya tadi. Nah, setelah itu kita akan melakukan migrasi sebuah VM gitu ya. Nih di mesin yang kedua ini sudah terinstall atau sudah dibuatkan VM untuk virtual mesin. Itu Ubuntu server di ID-nya 100 ya. Nah, kita coba pindahkan dari mesin kedua ke mesin yang pertama. Nah, itu adalah salah satu keunggulan untuk membuat penggabungan atau clustering ya. Jadi kita bisa memindahkan dari mesin satu dengan mesin yang lainnya ya. Kemudian ini kita klik Ubuntu servernya, lalu kita di sini di atas klik migrate ya, diklik. Nah, ini langsung kita arahkan nih mau dipindah kemana ya. Bukan karena kita cuma ada penggabungan cuma dua, dia udah otomatis terisi ya. Kalau ada banyak di sini ada pilihan. Nah, ini kenapa di sini offline? Karena memang si Ubuntu servernya atau si VM-nya ini tidak saya running, tidak saya jalankan ya. Otomatis keterangannya offline. Kalau di saat dia online itu kita bisa pilih nih, bisa setting di sini. Modenya mau online atau offline kayak gitu ya. Nah, kita langsung migrate aja. Nah, ini sudah memproses ya ukurannya. Nah, ini tadi pindah ya dari 2 ke 1 ya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya untuk tugas UAS komputasi cloud ya, itu IaaS, infrastruktur as a service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.